dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf memberi anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang buru tekungkur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anaknya ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Tadi ada satu keluarga yang chat ke saya di WA, cuman mau menyampaikan begini, "Romo, hari ini kami mendoakan orang tua Romo yang telah mempersembahkan Romo jadi imam."
Setelah saya membaca itu, saya berpikir ulang, merefleksikan ulang. Mengapa tumben kali ini mereka menyampaikan seperti ini? Tapi itu juga sebuah pengalaman yang membuat saya makin menemukan apa arti dari mempersembahkan anak kepada Tuhan. Karena hari ini kita merayakan hari raya pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Seperti yang saya katakan di bagian awal, ada dua hal yang dapat kita maknai dari peristiwa ini. Pertama, orang tua atau keluarga Yesus yang mempersembahkan Yesus. Yang kedua, Sakaria dan juga Hana yang menemukan pengalaman Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Pertama, untuk apa Yesus dipersembahkan dalam bait Allah? Tentu untuk memenuhi kehendak Allah. Karena waktu Yesus mau dikandung di dalam rahim Maria, malaikat Tuhan telah berkata, anak ini anak Tuhan. Ia akan menjadi anak Allah. Roh Kudus akan menaungi engkau. Itulah yang membuat Maria menemukan Yesus itu anak Allah. Dia cuma membantu melahirkan. Maka setelah Yesus bertumbuh dan berkembang, ia kembali dipersembahkan kepada Allah. Coba kita ingat ke dalam keluarga kita masing-masing ketika kita punya anak. Dulu pernah saya berkhotbah, anak itu titipan, pemiliknya Tuhan. Jangan merampas hak Tuhan untuk memiliki anak, sehingga kita yang merasa anak itu punya kita dan kita atur semua gue, sesuka hati, sekehendak kita. Ketika Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, ini pesta yang kita rayakan 40 hari setelah kelahiran Yesus. Sama dengan ketika 40 hari setelah merayakan kebangkitan Yesus, ada peristiwa Yesus naik ke surga. Jadi kan itu dua hal yang menunjukkan kepada kita, Yesus itu sungguh anak Allah, 100% anak Allah, 100% anak manusia. Sehingga ketika 40 hari setelah dia lahir, dia dipersembahkan kepada Allah, dan 40 hari setelah dia mati dan bangkit, ia kembali ke Allah dalam peristiwa kenaikan ke surga. Apa makna untuk kita dari persembahan diri Yesus oleh kedua orang tuanya? Saya kembali ke chat yang tadi saya ungkapkan. Setelah mendengar bacaan pertama dan kedua, saya lalu makin menemukan apa artinya dipersembahkan kepada Allah sebagai imam. Kitab Malaki dalam bacaan pertama berbicara tentang Tuhan yang berfirman bahwa ia akan memberikan seorang utusan yang tugasnya seperti orang yang memurnikan perak. Jadi dalam bacaan pertama kita mendengar, ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Kita kalau membayangkan tukang-tukang emas, kan dia memurnikan emas dan pasti pakai api. Demikian juga tukang penatu untuk membersihkan sesuatu dengan sabun. Hal yang membuat saya menyadari ternyata jadi imam juga begitu, seperti tukang api yang memanaskan dan mengomporin orang untuk dimurnikan agar pantas bertemu dengan Tuhan. Karena kalau tidak ada sakramen tobat melalui tangan seorang imam, tidak mungkin kita disucikan. Demikian juga kalau kita merayakan Ekaristi tanpa imam, tentu tidak bisa. Sehingga banyak orang berdosa yang dimurnikan oleh Tuhan melalui imam. Maka ketika ada orang tua yang mempersembahkan anak menjadi imam, itu untuk menjalankan tugas seperti itu, memurnikan orang, menyucikan orang, dan tugasnya hanya untuk membersihkan dosa dan kesalahan orang. Dalam bacaan kedua, surat kepada orang Ibrani makin menegaskan keberadaan seorang imam ketika dia menulis begini: saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan kepada Allah, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Siapa itu? Imam-imam yang dipanggil.
Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kenapa kemudian imam disebut alter Christi, simbol kehadiran Kristus? Mungkin itulah yang membuat satu keluarga tadi mengirimkan chat seperti itu. Tumben juga selama saya jadi imam baru mendapatkan chat seperti itu dari orang. Berdoa untuk orang tua karena telah mempersembahkan saya menjadi imam. Ternyata orang yang paling istimewa adalah orang tua yang memberikan anaknya untuk Tuhan dan gereja. Dan saya rasa kalau orang tua itu Katolik sejati, kerinduan terbesar dan kebahagiaan terbesar ketika ia bisa mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Setiap kali saya menghadiri acara tabisan imam, selalu melihat air mata haru dari para orang tua. Mungkin karena berpikir tentang pengalaman anaknya atau keluarganya, juga bisa menjadi air mata kebahagiaan. Saya sendiri mengalami, mama saya itu tidak bisa naik kendaraan. Dari rumah ke kebun pakai motor saja dia mabuk. Pakai motor, apalagi pakai mobil. Waktu saya tabis diakon di Maumere, dia tidak pergi karena dia takut mabuk. Tapi waktu saya tabis imam di Kute 4 Oktober, dia berani ikut. Mungkin karena saking bahagianya. Dan sampai dengan dia pulang, dia tidak mabuk lagi. Setelah itu, tidak pernah dia mau naik mobil atau naik motor lagi. Takut mabuk. Jadi tumben saja waktu saya tabis, dia berani jalan jauh. Bayangkan dari Manggarai sampai ke Bali, lalu pulang. Kesimpulan saya, tidak ada yang lebih besar yang membahagiakan orang tua kecuali kalau bisa memberikan anaknya untuk Tuhan dan gereja. Ya, jadi imam atau suster itu mungkin terlalu tinggi dan jauh, karena itu panggilan khusus, bukan manusia yang mengatur. Tapi saya rasa Bapak Ibu, ketika mampu memberikan anak untuk jadi mesdinar, itu sudah memberikan kebahagiaan tersendiri. Anak ikut aktus Natal saja, orang tuanya bahagia, foto, video, bangga, upload. Saking bangganya kalau anaknya itu bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan dan gereja. Kalau ada aktus, pasti orang tua cepat datang dan memberikan anaknya. Dia bahagia dan senang kalau anaknya terlibat. Dan apa arti kebahagiaan? Kebahagiaan itu bisa mampu mengalahkan segala apapun, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, dan bahkan kelemahan dalam hidup. Dan itulah yang dialami oleh mama saya. Saking bahagianya dia mau ikut tabisan anaknya, dia lupa kalau dia tukang mabuk. Sudah tidak muncul lagi itu. Apalagi waktu itu saya tabis sendiri di Kute, waktu gereja masih baru jadi. Sehingga saya itu ditabiskan di gereja pertama ber-AC di Bali waktu itu. Dan Tuhan berkarya begitu indah, begitu saya tabis, kelihatannya seperti selebriti yang tabis itu, kata mereka. Karena yang datang itu penyanyi Edo Kondologit, MC-nya itu Dewi Sartian. Tidak ada lagi imam-imam yang setelah itu ditabiskan dengan level seperti itu. MC-nya Dewi Sartian, penyanyinya Edo Kondologit. Waktu itu juga ada anggota lomba kor se-Indonesia yang juara dari Bali, mereka yang kor nyanyi. Itu tentu menjadi sebuah keistimewaan karena Tuhan berkarya. Dan itulah yang dialami oleh Maria dan Yosef. Tidak peduli bahwa kemudian tidak ada adik dari Yesus dan mereka hidup sendiri, itu tidak peduli. Yang penting mereka bahagia sudah mempersembahkan anaknya. Dan ternyata kebahagiaan itu membias pada Sakaria dan Hana. Dalam Injil kita menemukan bagaimana Sakaria mengungkapkan rasa bahagia ketika menjumpai Yesus yang dipersembahkan di bait Allah. Sampai-sampai dia mengatakan, "Sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini Engkau ambil, karena aku sudah puas dan bahagia bertemu dengan Mesias." Maka yang dapat kita maknai dari Sakaria adalah ketika kita datang ke bait Allah, yaitu gereja, untuk misa, untuk berdoa, untuk kerja bakti, untuk bersih gereja,
apakah kita mampu menemukan kebahagiaan? Dan akhirnya kita yang menjalankan fungsi sebagai imam sebenarnya untuk membuat Anda bahagia. Dengan sabda Allah diharapkan kamu bahagia. Dengan terima tubuh Kristus diharapkan untuk bahagia. Karena sebelum menerima tubuh Kristus juga kita bilang, nih berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Jadi kita itu melayani Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bahagia. Namun ada juga hal lain yang diungkapkan oleh Zakaria yang bisa kita maknai. Ketika setelah dia mengungkapkan kebahagiaan di hadapan Tuhan, dia berbicara kepada Maria, tapi anak ini akan menjadi pedang yang membunuh atau menghunus jiwamu sendiri. Apa artinya? Ya, Maria memang banyak merasa terluka dalam arti tertentu dengan kehadiran Yesus. Coba para suster dan Bapak Ibu membayangkan ketika ibu dan saudara-saudara Yesus datang berjumpa dengan Yesus. Saya rasa Maria pasti tidak omong banyak. Tapi kan di kitab suci diceritakan keluarga Yesus menganggap Yesus itu sudah gila. Kan pernah itu ada cerita. Kemudian waktu orang bilang itu ibu dan saudara-saudaramu ada di luar sedang menunggu engkau, Yesus bilang apa? Ibuku dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukan. Itu kalau ibu biasa, apa tidak sakit hati? Atau ketika hadir dalam perkawinan di Kana, ibu Yesus meminta Yesus membuat mujizat, mengubah air menjadi anggur karena tuan pesta kekurangan anggur. Yesus jawab apa? Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi banyak hal yang melukai hati Bunda Maria sebenarnya, tapi kan Maria karena menyimpan semua persoalan dalam hati dan ada roh Tuhan yang bekerja di dalam hati, ia tetap kuat menghadapi semuanya itu. Dan puncak dari keterlukaan hati Maria itu kapan? Saat ia melihat putranya diobok-obok, dicaci maki, diludahi, dipukulin, ditombakin, ditendang, jatuh waktu memanggul salib ke Golgota. Begitu sudah mati, dia hanya terima anaknya dalam bentuk raga yang tak bernyawa. Hati seorang ibu mana yang tidak sakit? Artinya Bapak Ibu, memang ternyata ketika orang tua memberikan anak untuk menjadi imam atau biarawan dan biarawati, dia bahagia itu saat waktu ditabiskan saja. Nanti setelah itu dia banyak makan hati. Apalagi kalau dengar cerita umatnya menolak, mencaci maki, meludahi, membenci imamnya. Orang yang meludahi, mencaci maki kan tidak pernah berpikir kalau itu anaknya rasanya bagaimana. Tapi orang tua menanggung semuanya itu. Makanya saya senang ketika ada orang yang mengirimkan pesan, kami berdoa untuk orang tua Romo. Nah, kira-kira di mana umat di negara yang mendoakan orang tua pastor? Kita hanya terima jadi saja. Butuh sakramen dilayani, kita sakit dikasih minyak suci, kita mau misa butuh misa, kita butuh sakramen kita cari pastor. Seberapa jauh kita berterima kasih, seberapa jauh kita mendoakan orang tua para pastor, sementara kita tidak bisa memberikan anak untuk jadi pastor. Makanya tadi di bagian awal saya bilang kita perlu berdoa juga, apalagi di paroki negara ini sudah umur 56 tahun. Belum ada pastor dari negara. Jadi coba bertanya para orang tua, mengapa? Tapi bukan tidak mungkin juga satu saat akan ada. Yang penting punya hati seperti Maria dan Yusuf yang mempersembahkan anak kepada Tuhan dan gereja, bukan hanya menuntut orang punya anak yang melayani di gereja untuk kita. Itu yang jauh lebih penting. Kemudian hal lain yang juga dialami Maria. Maria ketika merasa seperti ada dalam ancaman, sakit hati dengan ramalan Zakaria, tentu membuat dia berpikir, sudah saya melahirkan Yesus, harus mengalami seperti ini. Tapi justru itulah yang membuat Maria menjadi ibu Tuhan, ibu gereja. Karena akhirnya kita tahu Maria lah satu-satunya perempuan yang diangkat ke surga.
Jadi Maria lah satu-satunya yang diangkat ke surga. Ada yang bercerita, Yusuf bagaimana? Ya, pasti dia ke surga juga, karena kemudian kan Yusuf jadi santo juga, berarti dia sudah di surga dan kudus. Tapi kapan dia meninggal? Menurut cerita, Yusuf itu meninggal pada saat Yesus masih kecil. Kita kan mendengar dalam Injil cerita tentang Yusuf hanya sampai di cerita hari ini kan. Setelah dia dipersembahkan di Bait Allah, tidak ada lagi cerita tentang Yusuf terkait dengan hidup Yesus. Jadi orang bilang dia meninggal saat Yesus masih kecil. Tapi Maria berjuang sendiri, dan waktu Yesus diturunkan dari salib, mati dan bangkit, kan di atas salib Yesus pesan kepada murid yang dikasih, inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Karena Yusuf sudah tidak ada lagi. Kenapa dalam jalan salib itu kita tidak pernah menemukan Yusuf? Karena dia sudah tidak ada. Dan Maria ditinggalkan sendiri, tapi Yesus memberikan itu kepada Yohanes. Waktu itu bersama Maria Magdalena, Yohanes membawa Maria tinggal di rumah mereka. Inilah sedikit makna dari perayaan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bagi kita mungkin yang perlu, jadilah orang tua yang jangan merasa anak itu punya kita, itu punya Tuhan. Kita dititipin saja oleh Tuhan. Maka bawa selalu anak ke gereja, bawa selalu anak kepada Tuhan. Biarkan anak kita menjadi persembahan terbaik dari kita untuk Tuhan dan gereja. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu betul orang Katolik sejati, pasti bahagia kalau lihat anak mengabdi untuk Tuhan dan gereja. Selanjutnya kita juga memaknai Sakaria dan Hana. Mari ke gereja untuk bahagia, jangan ke gereja untuk tidak bahagia. Maka Bapak Ibu, sering sekali saya mengatakan kepada kita, jangan ke gereja dengan membawa perasaan yang tidak perlu. Tanggalkan semua itu di pintu gereja. Ketika Anda masuk gereja, masuklah dengan enjoy, masuklah dengan gembira. Saya ingat lagu yang paling laris, lagu pembuka kalau orang misa itu adalah mari kita bergembira hari Hamadah. Jadi kita bergembira masuk gereja ini supaya kita bahagia. Semoga Tuhan memberkati kita.